Guts de Jong selaku sekjen dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, menanggapi proses naturalisasi yang biasa dilakukan oleh timnas Indonesia terhadap para pemain keturunan. Guts de Jong berbicara dalam kesempatan konferensi pers Festival Oranje Indonesia. Festival tersebut digelar untuk memeriahkan Piala Dunia 2022 sekaligus mengikat hubungan KNVB dengan para fans timnas Belanda di Indonesia. Dalam kesempatan itu, KNVB akan membawa pengalaman Oranje ke Indonesia dengan menyelenggarakan Festival Oranje Indonesia, resmi pertama untuk para penggemar mereka di Jakarta. Nantinya, mereka akan menggelar acara nonton bareng Belanda versus Ekuador pada 25 November 2022 di area Stadion Utama Gelora Bung Karno. Usai konferensi pers, Guts de Jong memberikan komentar soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia yang berasal dari Belanda. Adapun, pemain yang pernah dinaturalisasi asal Belanda itu adalah Stefano Lillipali, Mark Klok, Ezra Walian, Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, Tony Chusel, Diego Michels, Ruben Warbanaran dan lainnya. Guts de Jong menyebut bahwa Mark Klok menjadi salah satu contoh pemain naturalisasi asal Belanda yang bagus di timnas Indonesia. Pasalnya, gelandang Persib Bandung itu berkontribusi cukup baik untuk timnas Indonesia. Meski begitu, Guts de Jong berpendapat agar Indonesia tidak terlalu banyak dalam mengambil pemain naturalisasi asal Belanda. Meskipun, hal itu bisa membawa pengaruh positif di tubuh timnas Indonesia. Mark Klok salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, ujar Guts de Jong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia sembari tertawa di Jakarta, Kamis, 1 September 2022. Sebatas informasi, PSSI sedang menaturalisasi 3 nama pemain keturunan, yaitu Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Meski begitu, baru Jordi dan Sandy saja yang hingga saat ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi X DPR RI untuk diberikan kewarganegaraan Indonesia. Namun, PSSI berencana tahun depan tidak melakukan proses naturalisasi lainnya. Sebab, proses naturalisasi yang diminta saat ini merupakan permintaan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang membutuhkan pemain bek berpengalaman dalam waktu singkat. PSSI tampak bergerak cepat menghadirkan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia U19. Federasi sepak bola di tanah air itu menegaskan akan kembali mengirim utusan ke luar negeri untuk merayu para pemain tersebut. Sejumlah pemain keturunan dibutuhkan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia U19. Mereka disiapkan untuk membantu skuad Garuda Muda berlaga di Piala Dunia U20 2023. Baca juga, hasil sidang Komdis PSSI terbaru, Persebaya diganjar 2 sanksi berbeda. Sebagai informasi, Piala Dunia U20 2023 akan digelar pada pertengahan tahun depan. Dengan demikian, proses naturalisasi pemain keturunan harus segera dilakukan agar mereka bisa tampil di turnamen bergengsi tersebut. Sejumlah nama rekomendasi pemain keturunan sudah diajukan oleh pelatih timnas Indonesia U19, Shin Tae-yong ke PSSI. Kini, tugas PSSI adalah membantu agar proses naturalisasi para pemain itu segera berjalan. Terbaru, Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, menjelaskan terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia U19 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI. Dia menjelaskan bahwa PSSI bakal segera mengirim utusan untuk merayu pemain keturunan di luar negeri. Kami sedang menggodok calon pemain naturalisasi tim U20 yang akan bermain di Piala Dunia U20 2023.